Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi pantai yang tenang, memandang horizon di mana air laut berwarna biru kristal bertemu dengan langit yang cerah. Namun dalam hitungan menit, seluruh dunia di sekitarmu berubah menjadi merah darah. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah tentang planet Mars, dan ini juga bukan efek visual dari film kiamat Hollywood, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh penduduk Shark Bay di Australia Barat ketika sebuah dinding debu raksasa setinggi ribuan kaki menelan kota mereka dalam kegelapan total. Fenomena ini begitu mengerikan sehingga mereka yang mengalaminya merasa seolah-olah dunia sedang berakhir tepat di depan mata mereka sendiri. Tetaplah di sini dan tonton video ini sampai akhir, karena aku akan mengungkap bagaimana rasanya terjebak di dalam badai debu paling ekstrim yang pernah tercatat dalam sejarah, bagaimana warga bertahan hidup dalam kegelapan yang menyesakan, dan mengapa fenomena alam ini sebenarnya adalah peringatan serius bagi masa depan planet kita. Australia memang dikenal sebagai negeri yang penuh dengan kejutan alam yang ekstrim, mulai dari kebakaran hutan yang hebat hingga banjir bandang yang merusak. Tetapi ada satu fenomena yang benar-benar bisa membuat nyali siapapun menciut, yaitu badai debu raksasa yang sering disebut sebagai habub. Nama habub sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti angin kencang, dan bagi warga Shark Bay, nama ini membawa trauma tersendiri. Shark Bay adalah sebuah wilayah pesisir yang sangat indah, masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO karena keanekaragaman hayatinya, tempat di mana lumba-lumba hidung botol sering datang ke pinggir pantai untuk menyapa manusia. Namun, letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan gurun gersang di pedalaman Australia Barat menjadikannya target empuk bagi amukan debu merah yang dibawa oleh angin kencang dari pedalaman. Cerita bermula pada suatu sore yang terasa sangat gerah dan lembab. Penduduk lokal sudah terbiasa dengan panasnya musim panas di Australia, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara hari itu. Angin terasa statis, seolah-olah alam sedang menahan napas sebelum meledak. Di kejauhan, di garis cakrawala yang biasanya memperlihatkan pemandangan laut yang tenang, muncul sebuah garis tipis berwarna jingga kecoklatan. Bagi orang awam, itu mungkin terlihat seperti awan mendung biasa yang akan membawa hujan yang menyegarkan. Namun, bagi para pelaut dan penduduk senior di Shark Bay, garis itu adalah tanda bahaya yang sangat besar. Garis itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, tumbuh semakin tinggi dan lebar, hingga akhirnya menutupi seluruh pandangan mata. Bayangkan sebuah tembok besar yang terbuat dari debu halus dan pasir merah, tingginya mencapai 2 kilometer, bergerak maju seperti gelombang tsunami yang padat. Saat dinding debu ini mendekat, cahaya matahari mulai memudar. Warna langit berubah dari biru menjadi kuning pucat, lalu oranye gelap, hingga akhirnya menjadi merah tua yang menyeramkan. Ketika badai itu akhirnya menghantam Shark Bay, keadaan berubah menjadi gelap gulita hanya dalam hitungan detik. Penduduk yang sedang berada di luar rumah menggambarkan suasananya seperti seseorang tiba-tiba mematikan lampu di sebuah ruangan besar tanpa jendela. Kamu tidak bisa melihat tanganmu sendiri di depan wajahmu. Seorang warga lokal menceritakan pengalamannya saat terjebak di dalam mobil ketika badai melanda. Dia mengatakan bahwa suara badai itu bukan hanya suara angin yang menderu, melainkan suara gesekan jutaan butiran pasir yang menghantam logam mobil seperti ribuan jarum kecil. Visibilitas turun menjadi 0. Dia terpaksa menghentikan mobilnya di pinggir jalan karena tidak bisa melihat apapun. Bahkan kap mobilnya sendiri pun hilang ditelan debu. Yang paling mengerikan adalah rasa sesak yang mulai muncul. Meskipun kaca jendela tertutup rapat, debu halus yang sangat mikroskopis tetap berhasil masuk melalui ventilasi udara, memenuhi kabin mobil dengan bau tanah yang menyengat dan rasa tembaga yang aneh di lidah. Banyak orang tidak menyadari betapa berbahayanya debu ini bagi kesehatan manusia. Debu yang dibawa dari pedalaman Australia kaya akan mineral besi yang memberinya warna merah ikonik. Tetapi debu ini tidak membawa bakteri, jamur, dan partikel halus yang bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Di Shark Bay, rumah-rumah penduduk biasanya dirancang untuk sirkulasi udara yang baik karena cuacanya yang panas. Tetapi saat badai debu melanda, rancangan ini justru menjadi bumerang. Debu masuk melalui celah pintu, bawah jendela, dan lubang ventilasi atap.
Warga harus berlomba dengan waktu untuk menyumbat setiap celah dengan handuk basah agar bisa bernapas dengan lega di dalam rumah mereka sendiri. Kalau kamu suka topik mengenai fenomena alam yang luar biasa dan menegangkan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Faktaverse ya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita unik lainnya dari seluruh penjuru dunia. Kembali ke situasi di Shark Bay, dampak badai ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh satwa liar yang menjadi ikon wilayah tersebut. Shark Bay adalah rumah bagi padang lamun terbesar di dunia dan populasi dugong yang sangat besar. Ketika badai debu merah ini menghantam air laut, ia tidak hanya sekedar hinggap di permukaan. Tonan debu tersebut tenggelam dan mulai mengubah kimia air. Cahaya matahari yang dibutuhkan oleh padang lamun untuk berfotosintesis terhalang oleh lapisan debu di permukaan dan kekeruhan di dalam air. Ini menciptakan krisis ekologis yang nyata. Ikan-ikan kecil kehilangan arah dan lumba-lumba yang biasanya lincah terpaksa berenang menjauh ke perairan yang lebih dalam untuk menghindari air yang penuh dengan sedimen pasir yang tajam bagi insang mereka. Proses pembersihan setelah badai adalah bagian lain dari mimpi buruk ini. Setelah angin mereda dan langit mulai menunjukkan warna birunya kembali, Shark Bay tampak seperti sebuah kota yang baru saja digali dari bawah tanah. Semuanya tertutup oleh lapisan debu merah yang tebal. Mobil, atap rumah, jalanan, hingga tanaman hijau semuanya berubah warna menjadi merah. Debu ini bersifat abrasif, artinya ia sangat tajam. Jika kamu mencoba mengelap kaca mobil yang terkena debu ini tanpa menggunakan air yang banyak, kamu justru akan menggores kaca tersebut secara permanen. Banyak peralatan elektronik warga yang rusak karena debu halus masuk ke dalam komponen mesin dan menyebabkan korsleting untuk keausan mendadak. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa badai seperti ini bisa terjadi? Dan mengapa tampaknya semakin sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir? Para ilmuwan iklim menunjuk pada kombinasi antara kekeringan ekstrim yang berkepanjangan dan pola angin yang berubah. Pedalaman Australia mengalami periode tanpa hujan yang sangat lama, menyebabkan tanah kehilangan kelembapan dan ikatannya. Tanpa vegetasi yang cukup untuk menahan tanah di tempatnya, angin kencang yang dihasilkan oleh sistem tekanan rendah di samudra bisa dengan mudah mengangkat lapisan atas tanah dan membawanya terbang sejauh ribuan kilometer menuju pesisir. Fenomena di Shark Bay ini juga memberikan kita perspektif tentang betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan alam. Kita sering merasa aman di dalam rumah kita yang kokoh dengan teknologi modern, tetapi ketika alam memutuskan untuk mengirimkan jutaan ton debu untuk menutupi matahari, kita menyadari bahwa kita sangatlah kecil. Penduduk Shark Bay kini hidup dengan kewaspadaan tinggi. Mereka selalu memantau perakiraan cuaca, bukan hanya untuk melihat apakah akan turun hujan, tetapi untuk melihat tanda-tanda pergerakan debu dari pedalaman. Selain dampak fisik dan lingkungan, ada dampak psikologis yang mendalam bagi mereka yang pernah terjebak dalam kegelapan badai debu. Rasa terisolasi, ketidakmampuan untuk melihat apapun, dan suara angin yang menghancurkan menciptakan semacam kecemasan setiap kali langit berubah warna menjadi sedikit lebih jingga dari biasanya. Mereka belajar bahwa alam tidak bisa diprediksi secara mutlak. Pengalaman terjebak di tengah badai debu adalah pengingat bahwa di balik keindahan Shark Bay yang memukau, tersimpan kekuatan liar yang bisa bangkit kapan saja. Studi kasus menarik lainnya datang dari sektor pariwisata. Shark Bay yang sangat bergantung pada turis yang ingin melihat keajaiban lautnya, harus berhadapan dengan pembatalan massal setiap kali ada peringatan badai debu. Turis yang datang dari kota besar atau dari luar negeri seringkali tidak siap menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa bernapas tanpa masker atau melihat jalanan. Ini menjadi tantangan besar bagi ekonomi lokal. Bagaimana cara mempromosikan keindahan alam sembari memberikan edukasi tentang bahaya ekstrem yang mungkin muncul secara tiba-tiba? Badai debu di Australia juga sering disebut sebagai ekspor yang tidak diinginkan. Debu merah dari Shark Bay dan sekitarnya bisa terbang melintasi Laut Tasman hingga mencapai Selandia Baru. Di sana, debu tersebut jatuh dan menutupi gletser-gletser yang berwarna putih bersih, mengubahnya menjadi berwarna merah muda atau coklat. Hal ini sangat berbahaya karena salju yang berwarna gelap akan menyerap lebih banyak panas matahari dibandingkan salju putih, yang pada akhirnya mempercepat pencairan gletser. Jadi, apa yang terjadi di sebuah kota kecil di pesisir Australia Barat sebenarnya memiliki dampak berantai hingga ke kutub dan wilayah pegunungan di negara lain. Kejadian di Shark Bay ini harusnya membuat kita semua merenung. Kita seringkali mengabaikan isu-isu lingkungan seperti penggundulan hutan atau degradasi lahan karena merasa itu terjadi di tempat yang jauh dari pemukiman kita. Namun, badai debu ini membuktikan bahwa partikel terkecil dari tanah yang rusak pun bisa menjangkau kita,
menutup akses kita terhadap udara bersih, dan menghentikan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya dalam hitungan menit. Penduduk Shark Bay telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ini. Tetapi mereka juga menjadi saksi hidup bahwa pola cuaca dunia sedang mengalami perubahan yang signifikan. Setiap kali badai berakhir, warga Shark Bay biasanya akan saling membantu membersihkan lingkungan. Ada rasa solidaritas yang tumbuh dari bencana ini. Mereka membersihkan tangki air yang tercemar debu, karena banyak rumah di sana mengandalkan air hujan yang ditampung. Jika debu masuk ke tangki, seluruh cadangan air minum mereka akan hancur. Bayangkan harus mencuci seluruh bagian luar rumahmu berkali-kali, hanya untuk menemukan bahwa masih ada sisa-sisa debu merah di setiap sudut terkecil. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan secara fisik dan mental. Namun, di tengah semua kengerian itu, ada sebuah keindahan yang aneh. Saat debu mulai mengendap dan matahari berusaha menembus sisa-sisa partikel di udara, terciptalah matahari terbenam yang paling dramatis yang pernah dilihat manusia. Warna ungu, magenta, dan jingga yang membara menghiasi langit, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan kehancuran yang baru saja terjadi. Ini adalah sisi lain dari alam, sebuah keindahan yang lahir dari kekacauan, sebuah pengingat bahwa setelah kegelapan yang paling pekat pun, cahaya akan selalu menemukan jalannya kembali. Kisah dari Shark Bay ini bukan hanya tentang badai debu, tapi tentang bagaimana manusia beradaptasi di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Ini tentang bagaimana kita harus menghargai setiap napas udara bersih yang kita hirup dan menyadari bahwa keseimbangan alam adalah hal yang sangat berharga. Jika kita terus merusak lahan dan membiarkan bumi memanas, dinding debu merah ini mungkin tidak hanya akan menjadi pemandangan biasa di Australia, tapi juga di berbagai belahan dunia lainnya yang mulai mengalami kekeringan ekstrim. Setelah mendengar kisah yang ngeri-ngeri sedap ini, menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba dunia di sekitar kalian berubah menjadi gelap total dan berwarna merah darah seperti di Shark Bay? Apakah kalian sudah merasa cukup siap menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang mungkin terjadi di wilayah kalian sendiri? Tulis pendapat dan perasaan kalian di kolom komentar ya. Aku sangat ingin tahu bagaimana kalian membayangkan situasi tersebut jika terjadi pada kalian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan informasi yang mendalam ini. Semoga cerita dari penduduk Shark Bay ini memberikan perspektif baru bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sampai jumpa di pembahasan fakta-fakta luar biasa lainnya yang akan membuka mata kamu tentang betapa ajaibnya sekaligus mengerikannya dunia tempat kita tinggal ini, hanya di Fakta First. Tetap waspada dan teruslah belajar dari alam.